Yunias Menci, warga kampung Wesiri, distrik Bintuni, menyerahkan bendera Bintang Kejora dan memilih bergabung dengan NKRI. Kepala Staf TNI Angkatan Darat memberikan bantuan kendaraan dinas tahun anggaran 2020. Salam jumpa pemirsa, senang sekali saya Maria Talim Bekas dapat kembali menjumpai Anda dalam program Berita Papua Barat hari ini. Sejumlah informasi di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah berita selengkapnya. Pemirsa, Yunias Menci, warga kampung Wesiri, distrik Bintuni, Kabupaten Teluk Bintuni, menyerahkan bendera Bintang Kejora dan memilih bergabung dengan NKRI. Penyerahan bendera oleh Yunias Menci dilakukan usai pembukaan TMMD ke-111 oleh Bupati Teluk Bintuni, Petrus Kasihiu, yang berlangsung di Gedung Sasana Karya Kantor Bupati Teluk Bintuni. Turut hadir saat penyerahan bendera Bintang Kejora, Bupati Teluk Bintuni, Petrus Kasihiu, Wakil Bupati, Matret Kokop, dan Rem 182, Jazira Onim, Kolonel Infantri Yuda Medi Dharma, dan Dim 1806, Letnan Kolonel Infantri Kadek Abriawan, serta para pimpinan OPD di lingkup Pemda Teluk Bintuni. Penyerahan bendera Bintang Kejora langsung diberikan dari Yunias kepada Bupati dan kemudian diserahkan lagi oleh Bupati kepada Dandim 1806, Letnan Kolonel Kadek Abriawan. Saya terima bendera Bintang Kejora. Ini adalah aspirasi dari masyarakat, keinginan masyarakat tanpa paksaan, tanpa dikendalikan oleh siapapun, dengan murni dari keinginan masyarakat yang dilindungi. Mewakili keluarga Menci, saya terima bendera Bintang Kejora ini dan saya serahkan kembali kepada negara lewat TNI, yaitu lewat Kodim 1806. Terima kasih, adik. Tuhan memberkati. Saya serahkan bendera Bintang Kejora ini yang diserahkan oleh masyarakat lewat pemerintah Teluk Bintuni kepada pemerintah lewat Tentara Nasional Indonesia pada Dandim 1807. Saya serahkan. Kepada awak media, Yunias mengatakan selama ini pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah telah banyak melakukan pembangunan di Papua dan Papua Barat, sehingga dirinya memilih menyerahkan bendera tersebut dan berharap agar tindakannya dapat diikuti oleh masyarakat lain. Sementara itu Bupati Teluk Bintuni, Petrus Kasihiu, kepada wartawan mengatakan bahwa pihaknya sangat menghargai langkah yang diambil oleh Yunias. Ya, harapan saya, teman-teman yang masih ke dalam perlawanan, mari kita bersama bahu-membahu dengan pemerintah supaya kita membawa kita ke daerah masing-masing. Teman-teman ada yang mau ditanyakan lagi? Silakan. Ada berapa banyak yang di sini, Pak? Yang kalau saya tahu sih saya tidak tahu berapa banyak, seberapa itu saya tidak tahu. Nah ini penyerahan dari bapak saya yang sudah meninggal. Nah, saya ambil alih saya sebagai warga NKRI. Saya harus kembalikan ini. Saya hidup dengan NKRI lebih baik. Saya tidak mau jajah oleh negara lain. Bupati pun berharap kepada masyarakat untuk bersatu membangun Teluk Bintuni dan tidak terpengaruh dengan provokasi yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Merupakan keinginan dan aspirasi dari mereka, keluarga yang mungkin merasakan bahwa melihat pembangunan yang ada, melihat bagaimana pemerintah menggerakkan pembangunan, tentara juga ikut menggerakkan pembangunan mereka, ya, melihat polisi bagaimana melayani, mereka itu tersentuh dan tadi menyerahkan. Ya, adik siapa tadi? Yunias Menci ya, menyerahkan itu. Mungkin dia lebih tahu alasan apa dia menyerahkan, tapi sebagai pemerintah
kita menghargai. Pemerintah mewakili pemerintah pusat, kita di daerah menghargai, kita terima, kita serahkan kembali kepada negara lewat TNI. Seperti itu. Dari Teluk Bintuni, Valentino Wanma, TVRI Papua Barat melaporkan. Masyarakat, keinginan masyarakat tanpa paksaan, tanpa di... Pemirsa, Satreskrim Polres Teluk Bintuni berhasil menangkap pelaku pemerkosaan anak di bawah umur yang terjadi pada Minggu 13 Juni lalu. Usai mendapat laporan terkait adanya pemerkosaan dan pencabulan anak di bawah umur, Satreskrim Polres pun langsung melakukan pengejaran terhadap pelaku di beberapa lokasi, bahkan pelaku sempat dipukuli oleh keluarga pelaku, namun pelaku kemudian berhasil melarikan diri. Saat tim Resmob Polres Teluk Bintuni melakukan pengejaran, mereka sempat dihalang-halangi oleh rekan pelaku yang saat itu tidak mengetahui permasalahan yang sebenarnya, mengingat saat itu pengejaran tim Resmob sedang berpakaian biasa sehingga rekan pelaku tidak mengetahui. Namun setelah mendapat beberapa petunjuk, tim Resmob pun berhasil membekuk pelaku di sekitaran Ruko Panjang Teluk Bintuni. Hal ini dijelaskan Kapolres Teluk Bintuni melalui Kasat Reskrim AKP Junaidi Antonius Weken saat mengadakan jumpa pers Selasa kemarin. Tim Resmob dari Polres Teluk Bintuni langsung melakukan pengejaran. Pengejaran yang dilakukan itu kita mencari keberadaan pelaku ini di beberapa tempat memang. Karena waktu pelaku setelah menyodorkan foto korban kepada si omnya, pelaku ini langsung dikejar dan sempat dipukuli oleh si keluarga pelaku, hampir yang masa, namun si pelaku ini bisa melarikan diri. Nah, kemudian dari anggota Polres Teluk Bintuni, tim Resmob Polres Teluk Bintuni ikut membantu juga setelah mendengar informasi itu, ikut membantu langsung melakukan pengejaran. Namun ada teman-teman pelaku yang dia sempat lari dan dia melintasi situ, tidak tahu apa-apa, sempat menghalangi waktu itu. Akhirnya dia lolos. Nah, awalnya itu yang dikejar oleh anggota polisi yang berpakaian seragam waktu itu. Akhirnya dia lolos. Pada saat dia lolos, tim Resmobnya kami memonitori itu di lapangan, langsung melakukan pengecekan di beberapa tempat, termasuk dengan tempat tinggalnya bersangkutan. Nah, kemudian kita mendapat beberapa identitas dan barang-barang untuk petunjuk lainnya terhadap pelaku ini. Akhirnya kita mendapati pelaku itu di seputaran Ruko Panjang, lah. Adapun modus pelaku melakukan pemerkosaan terhadap korban adalah dengan mengajak korban berteman melalui media sosial, kemudian mengajak pertemuan sehingga terjadilah pemerkosaan. Dan saat itu pelaku sudah ditahan di ruang tahanan Polres Teluk Bintuni untuk menjalani proses hukum. Dari Teluk Bintuni, Valentino Wanma, TVRI Papua Barat melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, jumlah kesembuhan COVID-19 meningkat mencapai 97%. Pemerintah Kota Sorong menutup sementara tempat karantina diklat Kampung Salak, Rufai, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong, Papua Barat. Sudah 5 bulan ini tempat penampungan bagi pasien COVID-19 karantina diklat Kampung Salak yang terletak di Kelurahan Rufai, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong, Papua Barat, ini terlihat sepi dan tidak ada pasien yang berada di tempat karantina. Wali Kota Sorong Lambert Jitmau mengatakan penutupan tempat karantina pasien COVID-19 karena jumlah kesembuhan meningkat mencapai 97%. Menurut Lambert, tingkat kesembuhan itu terjadi setelah dia mendapatkan laporan dari Satgas COVID-19 Kota Sorong hasil update perkembangan kasus COVID-19. Tempat karantina penampungan pasien COVID-19 telah dikosongkan selama 5 bulan terakhir. Wali Kota berharap mudah-mudahan tingkat kesembuhan semakin bertambah terus sehingga Kota Sorong kembali ke titik nol. 96,76%. Dari menurut matematika hukum desimal ini menjadi 97%. Tingkat kesembuhan dan di Kampung Salak, di klub di sana sebagai tempat penampungan sudah dikosongkan. Ada 4-5 bulan ini sudah tidak ada pasien di sana lagi.
mudah-mudahan tingkat kesembuhan ini bertambah terus sehingga kita punya suatu harapan Kota Sorong kembali ke titik nol. Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, tempat karantina Diklat Kampung Salak dijaga aparat TNI. Menurut Ilyas, Babinsa Wilayah Koramil Sorong Barat 02 menjelaskan, penjagaan ini dilakukan untuk menjaga sebagian fasilitas karantina yang sudah dikosongkan sejak tanggal 17 Mei lalu. Kami dari Kesatuan Kodim 1802, kami diberikan amanat 6 orang untuk jaga di COVID, khususnya karantina BLK Kampung Salak. Tanggal 17 Mei itu pasien sudah tidak ada, karantina sudah ditutup. Kami mempunyai peran di sini, kami masih dipercaya untuk BPKD di sini untuk menjaga fasilitas-fasilitas yang ada di karantina ini. Meski meningkatnya jumlah kesembuhan, namun masyarakat harus disiplin menerapkan protokol kesehatan setiap beraktivitas sehari-hari dengan memakai masker, rajin mencuci tangan, serta hindari kerumunan dan menjaga jarak. Dari Kota Sorong, Michael Jasman, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, salah satu proyek pembangunan embung untuk pemanfaatan pengairan pertanian dan sarana air bersih yang berada di Jalan Kitiwelas, Klasaman, Kota Sorong, Papua Barat, sejak dibangun tahun 2016 dengan uang negara dipertanyakan warga karena tidak ada manfaatnya untuk warga sekitar. Lokasi pembangunan embun untuk pemanfaatan pengairan pertanian dan sarana air bersih yang berada di Jalan Kitiwelas, Klasaman, Kota Sorong, Papua Barat, tak jauh dari lokasi tempat tinggal warga. Meski infrastruktur bendungan tersebut sudah dibangun, namun belum juga difungsikan. Pembangunan embung ada manfaatnya seperti menampung air hujan dan aliran permukaan ke wilayah sekitar. Selain itu, menyediakan sumber air sebagai suplesi irigasi di musim kemarau dan pemanfaatan pengairan pertanian. Pemanfaatan atas pembangunan embung ini dipertanyakan warga. Sejak berdirinya embung ini, warga sama sekali tidak mendapatkan manfaat embung tersebut. Ergalina Zu, warga Jalan Kitiwelas, mengaku belum pernah mendapatkan manfaat pembangunan embung tersebut. Saat ini warga di sini mendapatkan air bersih dari sumur-sumur milik warga. Iya, kalau kami sih kami berharap bahwa mungkin lewat ini mungkin bisa dari pemerintah bisa kasih air bersih kan, mungkin di bagian-bagian sini mungkin ada maunya dong bikin sejenis apa kan untuk maunya air bersih begitu tuh. Itu di sini kan tidak terlalu maunya kalau masalah air sih itu agak susah juga. Bagian sini kan macam gunung semua tuh, macam gunung-gunung. Kalau bagian bawah sih mungkin bisa bor air. Tapi itu pas di atas ini semua gunung semua, jadi kalau mau ini harus bor air boleh baru bisa. Sementara itu, John Malibela selaku tokoh muda masyarakat Moi suku asli Kota Sorong mempertanyakan terkait pemanfaatan embung tersebut. Sejak berdirinya embung, warga belum pernah merasakan hasil dari pembangunan tersebut, entah untuk pengairan di kebun milik warga dan pengairan air bersih kepada rumah-rumah warga. Dan juga menyampaikan pesan ini kepada Presiden Joko Widodo agar menindak tegas oknum-oknum yang terlibat membangun proyek embung yang menghabiskan uang milik negara yang diduga ada kaitannya dengan korupsi. Harus menekan kepada pihak pemerintah sehingga proyek pemanfaatan embung itu manfaatnya untuk apa, sehingga masyarakat di sini juga tahu, terus hasil daripada pemanfaatannya itu masyarakat juga merasakan. Tapi kalau selama ini kita hanya melihat terus mendengar saja, ini kan bagian yang menurut saya rancu sebenarnya. Untuk air bersih di sini nggak ada, karena setahu saya di sini nggak ada. Bahkan ini warga ini pakai air bor mereka pribadi, hanya bangunan pajangan. Karena pertanyaannya barang itu untuk siapa? Kan pemanfaatannya, pembangunan yang dibangun oleh pemerintah itu harus manfaatnya untuk masyarakat di setempat situ atau untuk warga yang ada di sini. Nah, kalau Jokowi, harapan saya bahwa Jokowi harus mempertegas terus kemudian menindaklanjuti ini proyek ini. Dari Sorong, Papua Barat, Michael Jasman, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi selanjutnya akan kami hadirkan setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami.
Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, menunjang pelaksanaan kerja TNI Angkatan Darat di wilayah Kodam 18 Kasuari, Kepala Staf TNI Angkatan Darat memberikan bantuan kendaraan dinas tahun anggaran 2020 yang terdiri dari 13 kendaraan roda 4 dan 121 kendaraan roda 2. Bertempat di lapangan Kodam 18 Kasuari, bantuan Kepala Staf TNI Angkatan Darat diserahkan langsung kepada perwakilan anggota TNI yang bertugas di wilayah Kodam 18 Kasuari. Penyerahan secara simbolis dilakukan oleh Pangdam 18 Kasuari didampingi anggota Komisi 1 DPR RI Yan Permenas Mandenas dan juga Wakil Gubernur Papua Barat Muhammad Lakotani. Pangdam 18 Kasuari Majen TNI Inyoman Cantiasa dalam arahannya mengatakan tahun anggaran 2020 pengadaan kendaraan dinas sebanyak 547 unit yang terdiri dari 309 kendaraan roda 4 dan 238 roda 2 yang diberikan kepada satuan-satuan di jajaran Angkatan Darat di seluruh Indonesia. Dari total keseluruhan, Kodam 18 Kasuari mendapatkan perhatian khusus dengan prioritas kendaraan yang diberikan yang terdiri dari 13 kendaraan roda 4 dan 121 kendaraan roda 2. Untuk mobilitas prajurit dalam melaksanakan tugas-tugas di lapangan. Hadirin sekalian yang saya hormati, perlu kita ketahui bersama pada tahun anggaran 2020 Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Andika Perkasa melalui Staf Logistik Angkatan Darat dan Puspa melaksanakan kebijakan melalui program pengadaan kendaraan dinas ini Angkatan Darat sebanyak 547 unit yang terdiri dari 309 mobil, 238 sepeda dan diberikan kepada satuan-satuan di jajaran Angkatan Darat seluruh Indonesia. Pengadaan kendaraan dinas tersebut merupakan pengadaan kendaraan dinas terbesar dalam sejarah TNI Angkatan Darat dalam satu kali pengadaan. Selain itu, kendaraan dinas tersebut dilapisi warna cat yang terbaru untuk warna Angkatan Darat. Cat tersebut merupakan cat yang khusus yang belum ada sebelumnya. Untuk tahun ini akan dilaksanakan juga pengadaan serupa jumlah yang besar. Anggota Komisi 1 DPR RI Yan Permenas Mandenas dalam arahannya mengatakan dengan adanya bantuan kendaraan dinas dari Kepala Staf TNI Angkatan Darat dapat menambah semangat dan daya juang dari prajurit untuk mendukung tugas-tugas sehingga menciptakan damai di tanah Papua. Atas undangan dari Pangdam 18 Kasuari yang pada kesempatan ini boleh undang kami di sini untuk bersama-sama menyaksikan penyerahan bantuan kendaraan, baik itu kendaraan roda 4, kendaraan roda 2, yang merupakan bentuk dari perhatian pimpinan TNI Angkatan Darat pada para prajurit kita yang ada di garda terdepan di wilayah perbatasan paling timur Indonesia sebagai bentuk memberikan motivasi dan semangat kepada para prajurit kita dan para komandan agar terus berbakti berbuat kepada bangsa, kepada negara, dan juga lebih khusus kepada masyarakat kita yang ada di Provinsi Papua Barat. Pertama-tama kami harapkan dengan dukungan kendaraan dari pimpinan TNI Angkatan Darat ini akan terus menambah semangat dan daya juang dari para prajurit untuk mendukung tugas-tugas dalam aktivitas operasional baik itu di tingkat Kodam, di tingkat Kodim, Polres, Koramil sampai dengan Posramil. Kami yakin bahwa pelatihan ini bukan saja sekedar memberikan dukungan kendaraan, tapi ada motivasi yang tinggi dari pimpinan TNI AD kepada para prajurit kita di Papua agar bagaimana kita terus menciptakan damai di tanah Papua dan kita yakinkan masyarakat Papua dengan kehadiran TNI merupakan
merupakan bagian dari kehadiran negara di tengah-tengah masyarakat Papua. Dengan diberikan kendaraan dinas bagi anggota TNI di wilayah Kodam 18 Kasuari, diharapkan dapat mempermudah pelayanan kepada masyarakat. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, Bupati Teluk Bintuni, Petrus Kasihyu, Selasa pagi 15 Juni 2021, secara resmi membuka kegiatan TMMD yang ke-111 dengan tema TMMD Wujud Sinergi Membangun Negeri. Program TMMD merupakan program masyarakat yang sinergi dengan program-program pemerintah, baik pusat maupun daerah. Hal ini dikatakan Bupati Teluk Bintuni, Petrus Kasihyu, saat menyampaikan sambutan ketika membuka kegiatan TMMD ke-111 yang berlokasi di Idor, Distrik Wamesa, Kabupaten Teluk Bintuni. Bupati menjelaskan, hal yang paling penting dan terutama adalah penanganan berbagai sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat, khususnya bagi masyarakat yang berada di wilayah pedesaan atau kampung. Program TMMD merupakan salah satu program pemberdayaan masyarakat yang sinergi dengan program-program pemerintah, baik pusat maupun daerah, terutama dalam penanganan dan pembangunan berbagai sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat di wilayah pedesaan atau kampung. Bupati menambahkan, sinergitas sangat dibutuhkan antara TNI dan masyarakat, mengingat pergeseran arah kebijakan pemerintah dalam hal membangun sarana dan prasarana harus dimulai dari kampung atau pesisir. Hal ini tentunya merupakan basis penguatan kesadaran bersama dalam menghadapi pergeseran arah kebijakan pembangunan pada era reformasi dan otonomi daerah, dengan mengedepankan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan, sehingga diperlukan semangat kebersamaan yang kuat untuk maju, didukung dengan kesungguhan, ketekunan, ketulutan, dan kesabaran dari seluruh pelaku pembangunan, termasuk TNI dengan TMMD-nya. Untuk itu, Bupati sangat mengharapkan dengan adanya TMMD dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan ketahanan, serta dapat menjadikan Kabupaten Teluk Bintuni yang damai, maju, dan berdaya saing. Dari Teluk Bintuni, Valentino Wanma, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, TNI Manunggal Membangun Desa yang ke-111 yang dilakukan oleh Kodim 1806 kali ini memilih sasaran pada daerah yang sangat sulit dijangkau. Penegasan ini disampaikan Danrem 182 Jazirah Onim, Kolonel Infantri Yudamedi Dharma Safruk di Dermaga Jeti Teluk Bintuni. Kedatangan Danrem kali ini adalah untuk membuka kegiatan TMMD ke-111 pagi tadi yang dilakukan oleh Kodim 1806 Teluk Bintuni. Kepada awak media, Danrem mengatakan kegiatan pra-TMMD yang diadakan di Idor, Distrik Wamesa, Teluk Bintuni sudah mencapai 60%, sedangkan 40% akan diselesaikan usai pembukaan TMMD. Selain pembangunan fisik, pembangunan non-fisik seperti penyuluhan kebangsaan juga akan dilakukan kepada masyarakat di Idor, Distrik Wamesa. Dan pengharapan agar TMMD kali ini dapat membantu pemerintah daerah Teluk Bintuni dalam percepatan pembangunan. Kemarin Kodim sudah melaksanakan kegiatan pra-TMMD kurang lebih selama 1 bulan. Sudah mencapai hasil hampir 60%, sehingga setelah dibukanya TMMD nanti kita hanya menyelesaikan 40% lagi kegiatan beserta dengan kegiatan non-fisiknya. Non-fisiknya penyuluhan, wawasan kebangsaan, berkaitan dengan pendidikan dan lain sebagainya, demikian. Nah, kita harapkan kegiatan TMMD ini, Kodim dalam hal ini dapat membantu pemerintah daerah di dalam percepatan pembangunan, terutama di wilayah-wilayah yang berada di daerah sangat sulit untuk dijangkau, yang berada di pelosok, yaitu turut hadir saat penjemputan Danrem, Dandim 1806 Teluk Bintuni, Kapolres Teluk Bintuni, dan para perwira lainnya.
Dari Teluk Bintuni, Valentino Wanma, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, program TMMD merupakan kebutuhan masyarakat yang disampaikan melalui pemerintah pusat maupun daerah dan proses pengerjaan atau pembangunan infrastruktur menjadi lebih cepat dan tepat sasaran. Program pemerintah Republik Indonesia. Penegasan ini disampaikan Bupati Teluk Bintuni, Petrus Kasihiu, kepada awak media. Bupati menjelaskan kebersamaan pemerintah dan TNI serta dukungan dari masyarakat yang membuat program-program pemerintah dapat berjalan dengan baik. Bupati mengatakan ada beberapa kampung menjadi sasaran TMMD, namun pihaknya lebih memilih Idor sebagai lokasi TMMD, mengingat daerah tersebut merupakan daerah banjir dan direncanakan sarana publik di Idor akan dipindahkan ke tempat yang lebih tinggi sehingga aman dari luapan banjir. Nah, Idor ini kan daerah yang cukup sulit ya, cukup sulit jangkauannya susah, tapi kita juga melihat bahwa daerah itu adalah ibu kota kabupaten, ibu kota distrik yang memang sarana-sarananya sudah pada sudah lama dibangun sejak zaman Bapak almarhum Deki Kawab, Wakil Bupati Manokwari waktu itu. Nah, ada program pembangunan rumah. Sekarang sudah rusak berat. Tapi juga daerah itu daerah banjir. Ya, dan kita mulai mengarahkan agar masyarakat secara pelan-pelan pindah ke daerah yang aman dari banjir. Pelan-pelan ke atas. Jadi kantor distrik, kantor rumah puskesmas yang dibangun, dan kantor Koramil, kantor Polsek, apa semua kita arahkan ke atas. Ya, tadinya ada beberapa kampung dari calon, tetapi mengingat kondisi, mobilisasi, material, dan juga tim, maka kita pusatkan di ibu kota distrik, yaitu Kampung Idor. Bupati juga mengharapkan agar masyarakat dapat mendukung program pemerintah lewat TMMD. Karena program TMMD di Idor Distrik Wamesa merupakan keinginan masyarakat setempat. Ya, harapan saya ini kan masyarakat punya kemauan, masyarakat punya keinginan untuk mendapatkan pelayanan sentuhan-sentuhan pembangunan, rumah, air bersih, jalan, dan fasilitas lainnya. Selain itu juga ada sosialisasi tentang COVID yang mungkin tidak pernah didapat oleh tempat lain. Sehingga masyarakat harus sambut ini dengan penuh sukacita, karena ini semua hadir, tidak hanya aparat TNI, ada juga dari Pemda, program kita satukan. Sementara itu Komandan Korem 182 Jazira Onim, Kolonel Infanteri Yuda Medi Dharma, dalam sambutannya mengatakan program TMMD yang secara rutin dilakukan merupakan program terpadu lintas sektoral yang melibatkan TNI, kementerian lembaga, serta pemerintah daerah dan masyarakat. Jadi perlu kita ketahui bersama program TMMD yang dilaksanakan secara rutin 3 kali dalam setahun ini merupakan program terpadu lintas sektoral yang melibatkan TNI, kementerian lembaga, pemerintah non-kementerian, dan pemerintah daerah, serta segenap lapisan masyarakat dalam rangka membantu percepatan pembangunan di daerah yang sulit terjangkau. Kenapa? Karena dalam Undang-Undang 34 salah satu tugas pokok TNI adalah membantu pemerintah daerah. Jadi saya jelaskan bahwa keberadaan TNI harus selaras sejalan dengan visi dan misi pemerintah daerah. Jadi memang salah satu tugas pokok kami harus mendukung pemerintah daerah. Untuk diketahui bahwa program TMMD ke-111 yang diadakan di Idor, Distrik Wamesa, Kabupaten Teluk Bintuni, mendapat bantuan dana dari pemerintah Teluk Bintuni sebesar 4,7 miliar rupiah. Dari Teluk Bintuni, Valentino Wanma, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, kegiatan TMMD atau TNI Manunggal Membangun Desa dapat mempercepat pembangunan secara meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program pemerintah Republik Indonesia.
Hal ini disampaikan Komandan Kodim 1806 selaku Komandan Satgas TMMD, Letnan Kolonel Infantri Kadek Abriawan, saat membacakan sambutan pada pembukaan TMMD ke-111 yang berlangsung di Sasana Karya, Kantor Bupati Teluk Bintuni, Selasa kemarin. Kadek mengatakan, tujuan diadakan TMMD yaitu agar pihak TNI dapat membantu pemerintah daerah dalam hal melakukan pekerjaan fisik dan non-fisik. Membantu pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan bersifat fisik maupun non-fisik, serta memantapkan kemandunggalan TNI rakyat dalam rangka mewujudkan ruang, alat dan kondisi tubuh yang tangguh dan terciptanya suasana yang kondusif bagi terwujudnya stabilitas keamanan dan negara. Untuk sasaran fisik, Dandi menyampaikan, pada TMMD ke-111 tahun 2021, pihaknya bersama berbagai instansi di Pemda Teluk Bintuni melakukan pembangunan rumah konstruksi kayu tipe 36 sebanyak 8 unit, serta pemasangan instalasi air bersih sepanjang 1.900 meter dan pengerasan jalan. Sementara untuk sasaran non-fisik antara lain, pihaknya melakukan penyuluhan bela negara, mitigasi bencana alam, pendidikan, hukum, serta penyuluhan COVID-19. Pembangunan rumah tipe 36 konstruksi kayu sebanyak 8 unit. 2. Pemasangan instalasi air bersih sepanjang 1.900 meter. 3. Pengerasan jalan panjang 375 meter dan lebar 8 meter. B. Untuk sasaran non-fisik, kami laporkan yang pertama penyuluhan bela negara atau WASBA, yang kedua penyuluhan mitigasi dan bencana alam, 3. penyuluhan pendidikan, 4. penyuluhan hukum dan Kaptipmas. Sementara itu, terkait dengan TMMD yang berlangsung di Idor Distrik Wamesa, Bupati Teluk Bintuni, Petrus Kasihiu mengatakan bahwa kegiatan TNI Manunggal membangun desa merupakan hal yang rutin dan sangat dirasakan manfaatnya. Kegiatan TNI Manunggal membangun desa secara rutin dilaksanakan setiap tahunnya dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Hal ini sejalan dengan upaya kita dalam mempercepat dan melakukan pemerataan pembangunan. Di samping itu, program TMMD merupakan salah satu program pemberdayaan masyarakat yang sinergi dengan program-program pemerintah, baik pusat maupun daerah. Kegiatan TMMD yang ke-111 kali ini mengambil sasaran pembangunan fisik dan non-fisik di Kampung Idor Distrik Wamesa, Kabupaten Teluk Bintuni, dan akan berlangsung selama 30 hari, yakni dari tanggal 15 Juni hingga 14 Juli 2021. Dari Teluk Bintuni, Valentino Wanma, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi selanjutnya akan kami hadirkan setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan kembali menyalurkan bantuan bahan pokok serta stimulus bagi UMK tahap pertama yang bertempat di Bukit Aitumeri, Kabupaten Teluk Wondama pada Senin lalu. Beberapa bantuan tangan kasih serta stimulus diberikan Gubernur secara simbolis. Dirinya mengatakan bahwa pada tahun 2021 ini pihaknya sudah menganggarkan dalam APBD Papua Barat untuk menangani dampak COVID-19. Bupati Teluk Wondama Hendrik Mambor mengungkapkan bahwa dari Bukit Aitumeri, tanah peradaban bagi orang Papua, ungkapan syukur dinaikkan dalam rangka penyerahan tangan kasih, stimulus dan bantuan bahan pokok di Teluk Wondama. Pertama pernah Bapak lakukan di Sasana Karya, kemudian berikut lagi di Taman Masasoya,
Dan kali ini saya memberi petunjuk Bapak Gubernur dan rombongan, kami berharap ada di sini. Di tempat ini, tempat di mana dulu seluruh anak Papua mendapatkan pendidikan di sini, lalu kemudian menyebar ke seluruh tanah Papua menjadi berkat. Sementara itu, Gubernur Papua Barat mengatakan bahwa bahan pokok tahap pertama melalui lembaga keagamaan di Kabupaten Teluk Wandama sebanyak 3.001 paket. Sementara itu, ada bantuan stimulus bagi pelaku usaha mikro di seluruh Papua Barat. Dan pada Teluk Wandama, ada 400 orang yang masing-masing akan menerima sebesar 2 juta rupiah. Papua Barat dan khusus di Kabupaten Teluk Wandama hari ini ya sebanyak lembaga keagamaan sebanyak 3.100 paket ya. 3.100 paket dengan total anggaran sebesar 421.640.500 rupiah ya, untuk ada beberapa dominasi ya, umat yang ada di Teluk Wandama, ada ya, umat Kristen Protestan, kemudian juga ada umat Islam, ada Kristen Katolik, dan juga umat Hindu. Nah, dengan demikian bantuan ini nanti simbolis kita akan serahkan, dan ini melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua Barat. Kemudian yang kedua adalah bantuan penerima stimulus bagi pelaku usaha mikro dan kecil ya. Usaha mikro dan kecil ini di seluruh Papua Barat kita tangani, termasuk Kabupaten Teluk Wandama ada 400 orang ya. 400 orang yang nanti terima program stimulus bagi pelaku usaha mikro dan kecil di Kabupaten Teluk Wandama. Seperti diketahui bahwa tempat kegiatan yang digelar ini sengaja dilakukan di Bukit Autumeri agar semua orang mengingat kembali sejarah peradaban bagi orang Papua yang telah dibawa oleh misionaris Ishak Samuel Kaini. Dari Teluk Wandama, Putra Arianto, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, Gubernur Papua Barat Domingus Manachan secara resmi membuka rapat koordinasi teknis Disperindak Papua Barat tahun 2021 yang bertempat di Gedung Sasana Karya Perkantoran Bupati Teluk Wandama pada Senin lalu. Dalam pembukaan rapat koordinasi ini, Gubernur Papua Barat berharap agar kebijakan perdagangan memberikan kontribusi besar terhadap agenda strategis pemulihan ekonomi di tengah pandemik yang sedang melanda. Selain itu, juga dirinya berharap agar dapat menyamakan persepsi dan pemikiran dalam pembangunan, pengembangan, serta penumbuhan wirausaha baru secara khusus. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua Barat terus mengalami perbaikan dan saat ini sedang menuju tren positif dibanding tahun lalu. Pertumbuhan ekonomi bergerak ke arah yang lebih baik. Pertumbuhan ekonomi Papua Barat di bulan 1 2021 terhadap triwulan 4 tahun 2020 tumbuh melambat sebesar 0,06%. Dalam kaitan ini, saya minta kita semua sekali lagi bekerja keras, dan saya minta agar kebijakan perdagangan memberikan kontribusi besar terhadap agenda strategis pemulihan perekonomian kita. Sementara itu, staf khusus Presiden Billy Mambrasar mengungkapkan bahwa peningkatan perekonomian di bidang perdagangan dapat membawa ide-ide kreatif, terlebih dengan pesatnya pembangunan sekarang ini, terutama bagi kaum milenial muda agar dapat menjadi milenial yang kreatif. Papua berkarya, Papua bangga, Papua terang, dan Papua terhubung. Nanti detailnya kita akan lihat lebih lanjut, tapi saya mengemphasize beberapa hal yang spesifik berkaitan dengan Provinsi Papua Barat, khususnya juga dengan Teluk Wandama. Salah satunya yang akan didorong adalah pembangunan ekonomi berbasis ekosistem di wilayah Teluk Cendrawasih yang akan mencakup wilayah Teluk Wandama, juga wilayah-wilayah sekitar seperti Tambrau, kemudian Manokwari Selatan, juga provinsi sebelah Provinsi Papua yaitu di Serui dan Biak. Jadi dalam ekosistem pembangunan Teluk Cendrawasih ini didorong untuk penganggaran pembangunan infrastruktur berbasis ekowisata.
dan itu ditandai dengan akan didorongnya sebuah festival nasional bahkan internasional yang disebut dengan Sail Maritim Teluk Cendrawasih yang akan dilakukan di tahun 2023 tetapi akan didorong di tahun 2021. Seperti diketahui, peserta Rakornis yang berjumlah 40 orang digelar selama 3 hari yang berasal dari utusan dinas yang membidangi perindustrian dan perdagangan kabupaten kota se-Papua Barat. Dalam kesempatan itu, juga dilakukan penyerahan aset tetap Pasar Sanduai kepada Bupati Teluk Wandama yang dibangun menggunakan dana APBD tahun 2013. Putra Arianto, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, Bapenda Kabupaten Manokwari pagi tadi lakukan sosialisasi sistem pembayaran pajak online kepada para pemilik restoran dan rumah makan di Manokwari. Pemerintah daerah Kabupaten Manokwari melalui Badan Pendapatan Daerah Bapenda lakukan sosialisasi peraturan Bupati Manokwari tentang pembayaran dan pemungutan pajak daerah secara online kepada para pemilik rumah makan dan restoran di Kabupaten Manokwari. Sosialisasi yang berlangsung Rabu pagi dilakukan di Aula Bank Papua Cabang Manokwari. Pada sosialisasi tersebut disampaikan tentang pemotongan pajak secara online yang sesuai peraturan Bupati sebesar 10% dari setiap pembelanjaan. Berbagai masukan dan juga pengalaman yang disampaikan oleh para pemilik usaha rumah makan dan restoran yang telah menjalankan peraturan Bupati tentang pemotongan 10% pajak. Membayar pajak untuk restoran, tapi kami sudah ada kesepakatan dengan Dispenda sekian yang harus dibayar tiap bulan. Setelah sistem itu dipasang pada kami, memang awalnya itu banyak orang komplain, artinya ya biasa mau nasi itu harga 15.000, ini kok tambah 10%, kadang-kadang banyak pengalaman kami, bahkan ada yang marah-marah Pak, yang awal dipasang itu, karena kami harus tetap karena di entry ke sistem mau tidak mau ya tetap ditarik, karena nanti kalau tidak kami yang merugi. Untuk itu pengalaman kami awalnya memang banyak orang komplain, bahkan marah-marah, nggak sedikit yang tidak jadi belanja karena ditambah 10% dari pajak restoran. Namun demikian, lama-kelamaan alhamdulillah orang mulai sadar, orang sudah biasa untuk dikenakan pajak 10%. Selain Abdul Aziz, peserta lain pun menyampaikan kendala yang sering mereka alami setelah dilakukan pemasangan sistem pembayaran pajak online di tempat usaha mereka. Mereka juga berharap pemerintah harus melakukan sosialisasi tentang pemotongan 10% pajak kepada konsumen, sehingga ketika ada konsumen yang datangi rumah makan atau restoran tidak melakukan komplain karena terjadi kenaikan harga. Mendengar semua masukan yang disampaikan oleh para pemilik usaha rumah makan dan restoran, Kepala Bapenda Kabupaten Manokwari, Muhammad Iriwanto, menyampaikan, sosialisasi ini bertujuan untuk mendengar semua keluhan dan juga masukan, sehingga sebagai pemerintah, Bapenda siap melakukan sosialisasi kepada masyarakat umum. Tadi kepada masyarakat konsumen ya, jasa restoran, termasuk warung makan, restoran, rumah makan, kedai dan sebagainya, itu nanti kita buat spanduk berisi informasi tentang Perda nomor 5 tahun 2011 tentang siapa sih objek pajaknya, siapa sih subjek pajaknya, kemudian besaran tarif pajak seperti apa. Dan kita akan informasikan itu sehingga konsumen tuh tahu bahwa setiap dia berbelanja di warung makan, rumah makan, dia sudah dikenakan pajak 10%. Sehingga tidak ada komplain lagi kepada pemilik usaha. Itu yang kami akan lakukan. Menyikapi usul saran yang disampaikan pemilik warung makan yang juga dikenakan pemotongan pajak 10% agar tidak disamaratakan dengan rumah makan atau restoran, jelas Kepala Bapenda bahwa hal tersebut tidak dapat dilakukan karena Perda yang dikeluarkan hanya mengatur satu tarif pajak, sehingga pemerintah tidak bisa memisahkan besaran potongan pajak antara warung makan, rumah makan, dan restoran. Arina Irianan, TVRI Papua Barat, melaporkan.
Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam program Berita Papua Barat hari ini. Kami tetap mengajak Anda untuk selalu mengikuti protokol kesehatan agar bersama semua pihak dapat memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Maria Talimbekas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.